Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Taman, Bapak Eko Mujiwibowo. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Taman, Bapak Vicky Dwi Oktavianto. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMK Muhammadiyah 1 Taman, dan yang saya banggakan siswa-siswi kelas 12 SMK Muhammadiyah 1 Taman. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita masih bisa bertemu secara virtual dalam acara Guidance and Counseling Career Class Road to Study College SNMPTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan SNMPN. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman Zahiliyah hingga menuju jalan yang terang benderang. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara pertama, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Taman, Bapak Eko Mujiwibowo. Kepada beliau, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala yang saya hormati teman-teman Waka SMK Muhammadiyah 1 Taman, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMK Muhammadiyah 1 Taman, dan yang selalu saya banggakan siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Taman maupun alumni dari SMK Muhammadiyah 1 Taman yang hari ini bisa bergabung. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat sehingga bisa hadir meskipun dalam kondisi dalam daring dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf teman-teman, ini suara saya diterima dengan baik ya? Dengar jelas Pak. Halo. Halo, Pak Eko sudah jelas suaranya. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Kok nggak ada yang respon kelihatannya? Saya pikir saya sendirian ini, ternyata jelas semua. Terima kasih Bu Intan. Kemudian makasih juga kepada teman-teman yang telah melaksanakan atau bisa berkegiatan pada siang hari ini, di mana kegiatan hari ini adalah kegiatan di kelas BK untuk karir persiapan studi lanjut jalur SNMPTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, dan UMPTKIN, serta SNMPN. Semoga apa yang kita usahakan atau apa yang kita lakukan pada hari ini nanti bisa membantu anak-anak kita, bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak kita untuk karir yang lebih lanjut atau karir studi yang lebih lanjut. Dan ini adalah sini. Dan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh sekolah sehingga sekolah berupaya semaksimal mungkin
sehingga apa yang menjadi keinginan dari anak-anak atau dari siswa-siswi SMK Muhammadiyah Satu Taman untuk karir studi lebih lanjut itu bisa tercover atau bisa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan saya berharap nanti dari teman-teman atau dari BK atau dari kesiswaan tidak hanya hari ini tapi langsung berkelanjutan. Karena apa? Karena memang semua ini adalah upaya sekolah untuk selalu mendampingi, mengarahkan dan juga memonitoring bagaimana supaya kemudian apa yang diinginkan oleh anak-anak tadi, oleh siswa-siswi kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya berharap juga anak-anakku sekalian, memang ini salah satu alternatif ya, selain kalian bisa bekerja, lulusan SMK di SMK Muhammadiyah Satu Taman, kalian bisa melanjutkan studi yang ke tingkat berikutnya atau karir studi ke tingkat berikutnya. Dan upaya ini juga bagian dari tujuan atau bagian dari visi dan misi SMK kita, sehingga apa yang kami perbuat atau apa yang kita sampaikan nanti oleh tim nanti bisa menjadikan manfaat. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan, mohon maaf karena saya tidak bisa menemani lebih lanjut tentang kegiatan hari ini. Yang penting tetap semangat untuk anak-anakku sekalian di kelas 12 ataupun siapapun yang mengikuti pada kegiatan hari ini, tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu sehat selalu. Itu aja. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas sambutan hangatnya. Selanjutnya, acara kedua yaitu sambutan dari Wakil Kesiswaan SMK Muhammadiyah Satu Taman, yaitu Bapak Vicky Dwi Oktavianto. Kepada beliau, saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cek, bahkan juga ada pembekalan saat perguruan tinggi swasta atau setelah perguruan tinggi negeri ini terlaksana. Alhamdulillah siang hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan, kebarokahan, dan saya ucapkan selamat prakerin kepada seluruh siswa kelas 12. Mungkin ini bisa disaksikan nanti tidak hanya hari ini tapi di kemudian hari saat setelah prakerin berlangsung. Kedua kalinya salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman keislaman, yakni Adinul Islam. Anak-anakku kelas 12 yang amat saya banggakan, di SMK MITA setiap tahunnya kalau kalian mulai dari kelas 10, kelas 11, 12, kita selalu mengadakan kegiatan bimbingan konseling. Kalaupun di kelas 10, kelas 11 ini tim BK ini tidak hanya untuk sebagai polisi sekolah atau kedisiplinan siswa, tapi juga pengantar sebagai jembatan kalian menuju kesuksesan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena mulai tahun ini mungkin sosialisasinya untuk ke SMITN dan sebagainya mungkin agak terhambat karena kelas 12 mulai tahun ajaran ini semuanya prakerin. Kalau di tahun lalu kelas 12 itu tidak ada prakerin atau prakerinnya di kelas 11, tapi khusus tahun ini karena kita pandemi maka sosialisasi ini mungkin agak sedikit tertunda
tapi itu tidak menyurutkan untuk semangat kalian, tapi kita laksanakan secara berkelanjutan. Perlu saya informasikan kegiatan ini sebagai pengantar nantinya secara teknis ini tidak hanya pembekalan SMPTN tapi ada jalur-jalur lain. Kalau kalian ada di flyer itu kita ada route to study collect, artinya penghantar atau sebagai pembekalan saat kalian melaksanakan perguruan tinggi lanjut atau studi lanjut. Kita seperti biasa kita fasilitasi itu ya, mulai dari SMPTN nanti secara teknis disampaikan sama teman-teman, bahkan guru-guru kita pun juga ada yang keterima SMPTN saat kuliah waktu dulu, mungkin sebagai tambahan pengalaman kalian, mungkin beliau-beliaunya nanti akan bercerita. Di kursi panas itu ada Mas Rizal nanti akan menceritakan terkait dengan SNMPTN. Terus kemudian ada Bu Ali Vina, ini juga keterima SNMPTN. Terus kemudian ada Bu Rulita nanti insya Allah berkaitan dengan perguruan tinggi Islam negeri, ada 2, yaitu SPAN PTKN, yaitu seleksi perguruan berkaitan dengan PTN bidang Islam, bidang religius, nanti akan disampaikan sama Bu Ruli. Dan juga nanti secara keseluruhan nanti dijelaskan secara garis besar oleh Bu Intan selaku guru BK kelas 12, sambil nanti disambung oleh Pak Nasrul Fahmi selaku penanggung jawab di bidang SBMPTN dan Politeknik ya, Bu Intan ya. Itu nanti akan dijelaskan sama Pak Nasrul, karena Pak Nasrul ini tiap tahunnya selalu berkecimpung di dunia perguruan tinggi lanjut, mulai zaman saya dulu sebagai guru BK ya Panas ya, dari zaman tahun 2017 saya masih ingat betul itu, saya Pak Haris dengan Pak Anas dan satunya lagi itu Pak Bayhaki kalau nggak salah, itu juga terlibat seperti ini, pembekalan dan sebagainya. Itu perlu tak sampaikan juga anak-anak kelas 12 nantinya sekolah kita, saya tegaskan di awal, tahun ini sekolah kita hanya menyediakan kuota 25% dari masing-masing kompetensi keahlian. Itu nanti secara teknis dijelaskan sama tim SMPTN bahwasanya anak-anak yang wajib ikut SMPTN wajib diikuti. Kalaupun nanti anak-anak di peringkat tidak lolos, maka saya sarankan untuk mengikuti SPAN, PTKIN atau jalur-jalur lain ya. Nanti dijelaskan, nanti ada sekitar 5 jalur, mulai dari SNMPTN yang berhubungan dengan kuota sekolah 25%, terus kemudian SBMPTN itu tidak ada kuota karena tes bersama, terus kemudian SPAN PTKIN terkait dengan perguruan tinggi Islam negeri nanti juga tidak ada pemeringkatan, hanya kalian akan mendapatkan kode dan password dari sekolah, hingga nanti ada UMPTKIN. UMPTKIN sama halnya dengan SBMPTN, yaitu tes bersama untuk ke perguruan tinggi khusus Islam. Itu yang terakhir ini juga tidak kalah pentingnya, nanti ada seleksi nasional Politeknik negeri. Itu kalau sekolah SMK ini saya arahkan bahwasanya di SMK kita ini identik dengan pendidikan vokasi ya, pendidikan vokasi dalam arti nanti kalian bisa mencoba di jalur SNMPN, karena mayoritas yang diterima itu adalah jalur ini dan jalur SPAN. Itu selanjutnya tak sampaikan anak-anak kelas 12 nantinya juga selalu mengontrol atau mengontrol nilainya ya, terutama nilai-nilai yang kurang atau konsultasi dengan PJ masing-masing. Nanti setiap kelas akan ada PJ-nya. Nanti secara teknis akan disampaikan Bu Intan selaku ketua. Jadi masing-masing kelas wajib nanti tanya kepada PJ-nya kalau enggak tahu ya. Season ini atau sosialisasi ini tidak ada tanya jawab, tapi langsung ke PJ-nya ya. Jangan sekali-sekali sungkan ataupun keberatan ataupun malu, silakan tanya, gratis, tidak dipungut biaya itu. Dan juga nantinya pada saat pendaftaran atau pengisian PDS atau kalian bisa datang ke sekolah ya, dengan syarat tidak mengganggu jam prakerin, bisa setelah prakerin, tapi koordinasikan dulu dengan PJ-nya masing-masing ya. Kalau misalkan di hari Sabtu Minggu mungkin nanti bisa dilaksanakan secara daring, jadi nanti PJ-nya akan memantau melalui WA ataupun grup untuk pendaftaran itu. Selanjutnya ini tidak kalah pentingnya, bagi nanti saya doakan yang keterima, saya minta untuk tidak mundur. Ini yang paling penting ya, karena kelulusan ataupun kuota yang diterima sekolah
Kalau kalian mundur itu nanti berdampak di sekolah. Itu. Jadi khusus untuk hari ini tidak panjang lebar. Berarti untuk hari ini adalah terkait dengan perguruan tinggi negeri topik utamanya. Tapi kalau untuk topik kepekerjaan, topik wirausaha nanti di event yang akan datang atau informasi lebih lanjut. Jadi itu yang tak sampaikan. Terima kasih anak-anakku kelas 12. Saya harap nantinya meskipun kalian tidak bisa mengikuti hari ini, tapi nanti sebagai acuan kalian dalam pengisian PDS atau bimbingan karir ataupun sebagai penerapan kalian di PTN. Jadi bisa kalian saksikan di rumah, di YouTube, dan jangan lupa yang paling penting ini titipan dari tim promosi sekolah untuk selalu subscribe, like, dan share. Ini yang paling penting ya, supaya bisa trending topik di YouTube. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Fastabiqul khairat dan wala kami yasurun la haula wala quwata illa billah. Tetap semangat, tetap berkarya, dan saya doakan semua kelas 12 sukses dan bisa meraih yang diinginkan. Satu lagi, mumpung saya ingat, untuk kelas 12 sekarang ini kita tidak ada agenda keluar outdoor atau rekreasi ya, karena kita masih dalam kegiatan PPKM atau pembatasan. Jadi saya tegaskan lagi supaya enggak terlalu banyak yang tanya. Kalaupun kalian ingin rekreasi ataupun studi tour ataupun perpisahan, jenengan atau anak-anakku bisa koordinasi dengan wali kelas atau di masing-masing kelas ya. Sekolah hanya memberikan izin untuk pembayaran dan sebagainya, langsung dikoordinasikan dengan wali kelas. Untuk wisuda tetap kita melaksanakan kegiatan wisuda secara offline di gedung nomor 1 yang dimiliki oleh BCM Sepanjang nanti. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Vicky. Terima kasih Pak Vicky atas sambutan hangatnya. Mohon maaf. Terima kasih Pak Vicky atas sambutan hangatnya. Acara selanjutnya yaitu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang duduk di sebelah saya ini. Jadi bapak-bapak dan ibu guru yang cantik dan ganteng ini bakalan saya kenalin ke kalian semua. Oke, Pak Anas, boleh? Bisa join? Nah, kita santai-santai aja ya guys. Kita sharing-sharing aja, kita santai aja, biar nggak tegang-tegang banget. Oke? Oke, tuh ada Pak Guru ganteng. Oke, lanjut ya. Oke, ini di sebelah saya, Bu Alivina, say hi ke kamera ya. Oke, ini adalah Bu Alivina. Beliau merupakan guru Mandarin dan juga nantinya bakalan jadi PJ kelas 12 AKL ya, Bu. Oke, lanjut sebelahnya yang sudah jam terbangnya tinggi banget ya, Bu, di kelas 12. Oke, say hi dulu dong Bu ke kamera. Oke. Beliau yaitu Bu Ruli. Nah, Bu Ruli merupakan guru BK yang nantinya akan jadi PJ kelas 12 TKJ 1 dan TKJ 2. Selanjutnya, Bapak guru yang ganteng ini, say hi dulu dong Pak di kamera. Oke. Beliau merupakan sekretaris dari tim LTMPT SMK Mita. Lanjut, yang paling pojok, paling ganteng sendiri itu namanya adalah Bapak Anasrullah. Anasrullah ya Pak ya? Anasrul Fahmi. Maaf ya guys ya. Oke, jadi Pak Anasrul Fahmi ini merupakan guru Al-Islam ya Pak ya? Tentang agama. Oh, keren banget. Oh, begitu ya pokoknya ya guys. Jadi Pak Anas ini nantinya bakal jadi PJ kelas 12 OTKP. Nah, nanti anak-anak bisa menghubungi PJ per kelas ya. Oke, lanjut. Sekarang kita mulai memasuki inti acara, yaitu menjelaskan mengenai materi-materi SNMPTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan SNMPN. Ya Allah, banyak banget ya guys, I'm sorry.
Iya, emang banyak banget ya yang harus dilalui. Oke, kalau begitu kita mulai dari SNMPTN. Mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Alivina. Silakan, Bu Alivina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anakku. Saya di sini akan menjelaskan tentang SNMPTN, yaitu melalui jalur seperti prestasi dan juga nilai. Di jalur SNMPTN ini tidak ada tes, tetapi adanya tentang nilai yang akan ditaruhkan di situ, atau juga prestasi juga bisa. Di sini ada persyaratan bagi peserta yang akan diperlukan. Yang pertama, bagi siswa yang berprestasi itu bisa mengikuti SNMPTN juga dengan menyertakan sertifikat prestasinya seperti lomba ataupun kejuaraan. Kemudian memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. PDSS itu adalah Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Kemudian ini yang paling penting, yaitu adalah nilai raport. Dari raport semester 1 sampai raport semester 5. Kemudian setelah itu, jika kalian telah terdaftar atau tersaring dalam SNMPTN, kalian akan menyertakan pemilihan studi bidang sertifikasi bagi yang memilih jurusan seni ataupun olahraga, bisa juga menyertakan unggahan portofolio. Kemudian untuk bidang program studi, setiap siswa dapat memilih 2 program studi saja. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, dan SMK asalnya. Dan disarankan untuk tidak lintas minat. Kemudian untuk urutan pendaftarannya, yaitu adalah pengumuman kuota. Untuk yang pertama adalah pengumuman kuota. Setiap sekolah memiliki kuota yang terbatas. Untuk tahun ini, mulai tahun kemarin sepertinya, itu sudah ada pembatasan kuota. Sekolah kita mendapatkan kuota 25%. Kalau di jurusan sekolah kita untuk kelas AKL itu nanti ada 11 anak yang akan disaring, kemudian untuk OTKP ada 9 anak, dan untuk TKJ ada 13 orang, maaf. Kemudian nanti siswa akan diwajibkan melakukan registrasi LTMPT, yaitu adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nanti akan disertakan dengan link tempat pendaftaran itu nanti, registrasinya. Jika siswa sudah mendaftar di LTMPT tadi, sekolah akan memasukkan atau mendaftarkan siswa yang nilai-nilainya tadi, dan kemudian LTMPT tadi nanti akan menginformasikan ke sekolah siapa saja yang lolos di babak pendaftaran pemasukan data nanti. Jadi nanti kemungkinan tidak semua siswa ya, jadi dilihat dari nilai-nilai kalian tadi dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian di sini ada penentuan sekolah menentukan calon peserta, yaitu tadi dari nilai-nilai tadi ya. Setelah itu nanti siswa yang sudah keterima tadi akan memilih universitas dan juga jurusan. Dan tadi di awal sudah dijelaskan, disarankan memilih jurusan yang tidak lintas minat. Iya, benar.
berlawanan dengan lintas minatnya tadi. Dan kalian juga harus benar-benar harus melihat dari peluang kalian besar di mana. Seperti itu. Dan setelah nanti kalian mengisi jurusan, bagi yang siswa prestasi, itu juga menyertakan sertifikat tadi, penguploadan dokumen-dokumen sertifikasi dan juga dan lain-lain yang bisa mendukung kalian lebih mendukung kalian untuk bisa keterima tadi. Dan bagi yang seni olahraga tadi menyertakan portofolio. Kemudian akan ada untuk seleksi itu bergantung dengan pihak-pihak PTN yang sudah didaftar tadi. Jadi mereka mempunyai peraturan-peraturan atau seleksi-seleksi tersendiri berbeda-beda ya dari universitasnya. Dan tahap selanjutnya adalah tahap yang biasanya menegangkan, yaitu adalah pengumuman hasil seleksi tadi. Setelah pengumuman, kalian akan dianjurkan ke link PTN ke link PTN untuk mendaftar ulang. Untuk daftar ulang itu banyak yang harus dipersiapkan. Berkas-berkas pribadi, berkas-berkas sekolah, dan lain-lain. Kemudian di sini untuk nilai itu biasanya yang paling sering paling disaring itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang paling penting adalah kompetensi keahlian. Iya. Baik, sekian untuk penjelasan untuk SNMPTN dari saya. Sudah ya Bu ya. Terus habis gitu berarti gini urutannya tuh gimana sih? Berarti dari sekolahan itu memasukkan rapotnya anak-anak, ya, memasukkan nilai rapot, setelah itu disaring dulu ya. Ya, disaring. Karena ini kan siswa eligible ya Bu ya yang Ya. dipilih. Oh, berarti nanti anak-anak itu melihat dulu siapa saja yang bisa masuk ke SNMPTN, begitu nggih? Kalau untuk pendaftaran, semua siswa tetap harus mempunyai tadi pendaftaran LTMPT. Oh iya, kemudian berarti baru seleksi dari nilai tadi. oh, berarti semua siswa itu harus punya akun LTMPT masing-masing ya. Oke. Oh, setelah itu baru mereka Seleksi menyeleksi nilai. dari nilainya itu ya. Oke. Oh, begitu. Jadi di sekolahan kita dapat kuota 25% ya, Bu ya. 25%. Per jurusan ya, Bu ya. Oh, berarti oke, berarti yang 12 AKL tadi berapa siswa? 11 siswa ya. Untuk OTKP 9 siswa dan TKJ 1 dan 2 13 siswa. Ya, berarti siap-siap untuk anak-anak nantinya yang masuk ini ya, masuk siswa eligible ya. Itu oke. Setelah itu untuk pengalamannya Bu Alifina sendiri waktu SNMPTN gimana Bu dulu? Kalau dulu saya keterima SNMPTN itu sebenarnya peraturannya sudah berbeda. Oh. Kalau dulu saya itu semua siswa bisa mendaftar, bisa registrasi meskipun nilainya tidak memenuhi. Tetapi nanti ada stepnya lebih lama lagi karena belum disaringnya dari pusatnya. Seperti itu. Untuk step selanjutnya hampir sama untuk seleksi saja yang begitu. beda. Terus Ya. mungkin Pak Rizal waktu itu dulu keterima jalur apa ya Pak? Kan dengar-dengar Pak Rizal ini katanya masuk UNESA jalur SNMPTN guys. Nah ini coba kita dengerin dulu cerita pengalamannya Pak Rizal gimana deh dulu deh. Gimana Pak Rizal? Ya, baik. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Bu Intan. Memang saya masuk melalui jalur SNMPTN, jalur undangan. Ya sebetulnya sama seperti Bu Alifina, semuanya bisa masuk, semuanya bisa seleksi. Nilai yang tidak memenuhi juga sudah bisa masuk SNMPTN dan sudah bisa langsung lolos. Ada yang itu sebuah keajaiban sebetulnya. Ada yang nilai yang belum terpenuhi itu pun sudah bisa masuk SNMPTN, bisa langsung masuk ke jalur itu. Itu aja, Bu.
keren banget ya guys. Jadi keajaiban dari Pak Rizal nih bisa masuk universitas negeri nih. Kan katanya bilangnya keajaiban nih guys. Tapi itu iya bejo-bejoan ya masuk negeri itu guys. Terus Pak Rizal dulu itu masuk negeri jurusan apa Pak? Kebetulan saya masuk di Universitas Negeri Surabaya, program studi pendidikan administrasi perkantoran. Keren banget. Beauty class bukanlah. Administrasi perkantoran. Kayaknya ini yang didamba-dambakan sama anak-anak OTKP ya, Bu ya. Keren banget. Kalau Bu Alifina? Oh ya, mungkin pengalamannya Mas Rizal sewaktu dulu buat anak-anak OTKP nih yang kepengen banget ambil administrasi perkantoran. Gimana tips-tipsnya? Atau nilainya Ya. harus apa gitu? Kalau untuk sebenarnya strategi ya, kalau menurut saya strategi ya kalau bilangnya gitu ya. Ya. Strategi itu minimal kalau bisa dari semester 1 sampai semester 5 itu ada kenaikan. Yang paling sinkron kan ya tadi yang dibacakan oleh Bu Alifina, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus apa lagi satunya? Kejuruan. Nah, itu paling tidak dari semester 1 sampai semester 5 itu harus ada peningkatan. Nantinya itu yang akan dilihat oleh proses seleksi itu nanti akan dilihat dari situ. Nah, itu baru bisa menentukan siswa itu bisa lolos atau tidak gitu. Ya, sama juga satu lagi sih, banyak-banyak berdoa aja. Banyak-banyak berdoa itu yang paling penting, sama restu dari orang tua itu nomor 1 ya. Oke, terima kasih Pak Rizal dan Bu Alifina atas pengalamannya dan penjelasannya tadi. Oke, selanjutnya kita lanjut ya Bu ya ke jalur SBMPTN. Oke, langsung saja berarti saya yang menjelaskan ya. Oke. Iya nggak apa-apa. Jadi saya tuh sebenarnya bukan dari lulusan negeri ya guys, tapi dulu pernah banget mengalami yang namanya tes SBMPTN gitu. Jadi dulu itu sebelum ada tes jalur SBMPTN, saya itu dulu diikutkan sama sekolahan. Jadi seluruh sekolahan itu didaftarkan di SNMPTN. Setelah itu gagal, baru saya ikut jalur tes SBMPTN gitu. Jadi ikut jalur tes SBMPTN itu setelah tahu bahwasannya di jalur SNMPTN itu gagal dan nggak lanjut, ya udah kita lanjut ke jalur selanjutnya, tes SBMPTN gitu. Setelah itu di jalur SBMPTN itu nanti tetap pakai akun LTMPT kalian yang sebelumnya. Jadi buat teman-teman nih yang kemarin sudah pernah daftar di SNMPTN tapi nggak keterima, nah itu tinggal meneruskan aja. Gitu, tinggal meneruskan aja. Tapi kalau yang belum belum keterima SNMPTN atau misalkan belum masuk siswa eligible, tetap aja harus ada akun LTMPT-nya gitu. Ya benar. Makanya ya? Kenapa di awal tadi Bu Alifina menjelaskan kenapa kelas 12 seluruhnya itu harus wajib daftar akun LTMPT, yaitu tadi untuk mengantisipasi ketika sampean teman-teman yang kelas 12 itu pengen ikut SBMPTN. Jadi sampean ketika mau daftar, Bu, aku pengen melo SBMPTN. Loh, ini bahasanya SBMPTN itu berarti sampean ini tuh ada 2 ya. Jadi sampean itu bahasanya itu UTBK. Ya, Bu ya. Benar. UTBK itu adalah kalau bahasa subjeknya. Jadi untuk proses ujiannya itu namanya UTBK. Ya. Ya. Nah, lah terus apa Bu bedanya sampai SBMPTN? Ya nggak beda. Ya itu satu keterkaitan ya. Ya, nggak ada beda-bedanya. Itu cuma bahasanya kita logisnya ya. Logisnya itu SBMPTN itu kayak sampean itu tiketnya. Jadi ketika sampean ingin mengikuti UTBK, jadi sampean harus daftar ke akun LTMPT melalui list jalur SBMPTN. Jadi gitu, makanya kenapa kelas 12 itu diwajibkan untuk daftar akun LTMPT itu tadi. Benar banget. Ya, betul banget. Jadi semua teman-teman kelas 12 ini harus punya banget akun LTMPT biar nantinya kalian semua bisa mengikuti semua jalur
untuk masuk perguruan tinggi negeri, ya kan Bu ya? Benar banget. Terus habis gitu, tadi saya ngomong dari mana ya? Itu sampai lupa deh. Banyak yang dibahas, emang Banyak memang dibahas, jalurnya emang, iya. perjuangannya saking banyaknya. perjuangannya itu banyak. Kalau bahasa Iya, Jawa perjuangannya benar. akeh. Kok ruwet ya Bu? Ya gitu. Memang masuk perguruan tinggi negeri itu memang perjuangannya itu Tidak mudah, ya. ya tidak mudah. Iya, benar. Gitu bahasanya. Jadi kalau misalnya nggak bisa ikut SNMPTN, ada SBMPTN. Kalau nggak bisa SBMPTN, ada SPAN PTKIN. Yang tadi sudah disampaikan sama Bu Intan, nanti kita membahasnya tentang yang SPAN PTKIN. Terus kalau ya namanya juga nggak tahu ya, katanya Pak Rizal tadi bejo-bejoan. Apa Bu katanya tadi? Beruntung, miracle. Beruntung ya, keberuntungan. Kalau rezeki ya bisa nanti, kalau enggak keterima di SPAN PTKIN ada UMPTKIN. Jadi banyak. Nah, habis UMPTKIN nanti ada Politeknik Negeri yaitu SNMPN itu tadi. Berarti saya lanjut nih ya, SBMPTN. Setelah saya nggak lolos dari SNMPTN, saya ikut jalur SBMPTN. Itu saya tinggal mengisi apa? Belum ya? Pokoknya mengisi kampus yang mau dituju. Dulu itu saya milih jurusan UNESA PGSD, itu pilihan pertama. Terus pilihan keduanya itu ini UPN, itu ambil ilmu komunikasi. Karena kalau menurut saya, kok saya tuh pinter ngomong ya. Kepedean maksudnya. Nah, akhirnya saya milih dua kampus itu dan dua jurusan yang berbeda. Setelah itu, setelah saya memilih jurusan-jurusan itu, saya akhirnya diarahkan tuh ada pemberitahuannya bahwasanya itu disuruh membayar. Nah, dulu itu 150.000. Sekarang itu beda lagi. Mungkin dari tahun kemarin ya, Bu? Dari tahun kemarin. Waktu tahun saya 150.000. Dari tahun kemarin baru ada perubahan. Ada perubahan. Nah, yang penjelasannya kira-kira mungkin jadi anak-anak bisa tahu. Ya, jadi di situ ada pemberitahuan bahwasanya kalian bisa transfer tunai ya namanya ya. Transfer tunai ke Bank BTN, BNI sama Mandiri. Nah, berapanya itu tergantung kalian mau milih. Nah, misalkan nih PGSD itu masuk jurusan Soshum. Nah, kalau jurusan Soshum itu berarti bayarnya 200.000. Jadi Saintek dan Soshum itu bayarnya 200.000 rupiah. Sedangkan kalau misalkan kalian ambil yang campuran itu bayarnya 300.000. Dulu zaman saya itu 150.000 gitu. Jadi berarti kalian harus menyiapkan kurang lebihnya 200 atau 300 kalau misalkan ambil yang campuran ya. Begitu. Setelah itu, setelah saya membayar di Bank Mandiri waktu itu, saya lanjut membuka akun, selalu ada pemberitahuan bahwasanya kayak dikasih tahu gitu loh tempatnya untuk tes itu di mana gitu. Nah, waktu itu saya tesnya tuh di UNESA Ketintang karena saya waktu itu milih pilihan pertamanya UNESA. Jadi saya dapat tempat tesnya itu di UNESA Ketintang jurusan Bahasa Indonesia. Itu tergantung kalian milih prodi apa dan tergantung domisili kayaknya. Jadi semisalkan kalian milih UNESA milih jurusan apa misalnya ya SLB misalnya, jurusan UNESA tapi SLB, yaitu berarti mungkin ditempatkan tesnya ya di UNESA Lidah gitu. Nah, kebetulan saya waktu itu di UNESA Ketintang. Setelah itu dapat pemberitahuan tersebut tempatnya di mana, di prodi mana, di ruang berapa, terus jamnya jam berapa, itu ada. Nanti tinggal kalian print aja, di print ya Bu ya, waktu itu ya, di print. Terus kalau bisa sebelum hari kalian tes SBMPTN, itu kalian tinjau dulu, maksudnya kalian ke sana dulu, ke tempat yang mau dituju, buat cari tahu di mana sih aku ini KTTC, di ruang undi sih, di meja yang mana sih gitu. Karena apa? Kalau misalkan kalian carinya di hari H, sewaktu SBMPTN, sewaktu tes UTBK itu, nanti kalian tuh malah kebingungan cari, karena
kampus itu nggak kayak sekolah yang cuma satu lingkup aja. Kalau di kampus itu malah besar banget gitu loh. Tempat-tempatnya itu malah beda-beda kalau per prodi gitu. Jadi lebih baik tahu tempatnya itu sebelum hari H tes UTBK SBMPTN seperti itu. Setelah tes itu baru kita nunggu pengumuman. Pengumumannya kapan ya? Lihat dulu. Kalau nggak salah 29 Maret apa ya? Sebentar saya lihat dulu ya. Biasanya jaraknya itu kurang lebih 1 bulan. Oh, berarti jaraknya kurang lebih 1 bulanan ya. Iya, Mungkin ini. Pengumumannya itu 23 Juni 2 ternyata. bulan ya. Iya. Karena kan pendaftarannya kan 23 Maret itu baru dibuka. Dan pelaksanaannya tuh ada 2 gelombang. Jadi ada gelombang 1 sama gelombang 2. Gitu. Nanti untuk jadwalnya nanti kita share di grup 12 all. Nanti bisa stay tune aja di situ. Oke, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang ganteng dan cantik ini. Tidak ada? Oh, tidak ada. Oke, kita lanjut ke jalur selanjutnya yaitu jalur SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Silakan Ibu Rulita. Suara saya masuk nggak ini? Yang ada di Google Meet, yang suara saya angkat tangan. Oh sorry, Zoom. Sorry, yang ikut Zoom. Mendengarkan suara saya, angkat tangan boleh. Saya. Yang di dalam Zoom ini, yang di dalam Zoom. Saya di dalam Zoom loh ini, Bu. Oh gitu. Oh ya maaf. Yang lainnya. Bener kan ya? Nah ini makanya itu. Mungkin saya lihatnya dari handphone ini. Siapa aja tuh Bu yang gabung kira-kira? Oh itu ada yang angkat tangan itu. Tadi Siapa saya lihat itu? Ingrid nggak sih ada di situ ya Ingrid? Rizky, Fadila, Rizaldi. Oke, berarti merasa suara saya terdengar ya. Oke, terima kasih tadi waktunya Bu Intan. Saya dikasih waktu untuk menyampaikan tentang SPAN PTKIN sama UMPTKIN. Biasanya anak-anak itu mungkin sudah tahu, saya sering sekali, berulang kali mungkin ya ketika teman-teman kelas 12 itu datang, Bu, aku ini bingung ki aku jalur apa Bu, tapi aku pengen jalur SNPTN SBMPTN. SNMPTN jalur undangan. gitu. Yeah. Tapi tetap saya sampaikan SNMPTN itu ada jalur seleksinya. Itu tadi ada siswa eligible. Nah, kalau untuk SPAN PTKIN itu semuanya didaftarkan semua, seperti sama kayak jalur SNMPN ya? Ya, SNMPN semuanya didaftarkan semua. Cuma tinggal ketika sekolahan sudah mendaftarkan semuanya siswa, selanjutnya itu siswa daftar kembali mandiri. Jadi misalnya contoh ya, ini kita semua yang di depan itu didaftarkan sekolahan SPAN PTKIN. Lalu yang pengen ikut itu cuma Bu Intan sama Bu Alivina. Nah, nanti Bu Intan sama Bu Alivina itu akan daftar lagi khusus untuk siswanya. Jadi jalurnya khusus untuk siswanya. Loh Bu, ini enggak ada kayak materi tak apa gitu biar lebih paham. Nah, ini tadi saya juga sudah lihat tadi ya Bu Intan ya. Kita coba lihat itu tadi sinyalnya atau enggak tahu itu sinyalnya atau servernya down. Tadi malam itu saya juga sudah menginformasikan ke alumni kita yang keterima di jalur SPAN PTKIN sama bagian kesiswaan Rektorat UINSA. Itu saya tanya kok nggak bisa masuk itu kenapa? Apakah mungkin karena sinyal atau karena server down? Nah itu tadi informasi dari Rektorat Kesiswaan itu tadi bilang mungkin servernya masih down Bu. Begitu juga alumni mungkin servernya masih down Bu. Oke ya udah. Saya bingung dong ini apa menjelaskan apa? Nah kebetulan karena nggak tahu ini bahas apa yo. Wis gini aja Bu, kita lihat materi yang sebelumnya tahun 2021. Nah, ketika saya lihat mungkin kemungkinan hampir 100% hampir sama. Cuma nanti saya sama Bu Intan selaku BK nanti mengecek kembali apakah yang dibutuhkan untuk SPAN PTKIN itu sama.
gitu. Jadi yaitu tadi seluruhnya siswa kelas 12 itu didaftarkan oleh sekolahan. Lalu ketika sudah didaftarkan oleh sekolahan, contohnya kayak ternyata yang pengen daftar SPAN PTKIN cuma Bu Alivina sama Bu Intan. Jadi nanti yang daftar siswanya, ini yang untuk jalur siswanya ya, itu nanti Bu Intan sama Bu Alivina itu masuk lagi sebagai siswa. Jadi ngupload lagi bahwasannya saya yang sudah didaftarkan oleh sekolah. Nah ini saya yang pengen daftar. Jadi kalian mengisi data kalian, kemudian upload fotokopi atau foto dari dari rapot-rapot sampean semuanya dari semester 1 sampai semester 5. Untuk yang jalur SPAN PTKIN ya. Nah, untuk selanjutnya langsung aja ya Bu ya, langsung UMPTKIN aja ya. Langsung Oke. saja boleh. Kalau untuk yang jalur UMPTKIN itu sepertinya sama seperti bukan sepertinya ya, memang sama seperti SBMPTN. Jadi itu daftarnya melalui sekolahan. Kalau tidak ada perubahan, jadi sekolahan menyampaikan bahwasanya saya ingin daftar UMPTKIN. UMPTKIN itu sama kayak SBMPTN, yaitu ujian tulis. Kalau sekarang mungkin diganti sama seperti kayak UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Jadi nanti ujiannya itu pakai komputer, enggak pakai nulis-nulis lagi. Kalau untuk UMPTKIN gitu. Nah, kalau kurang jelas atau kurang mantap Bu, kok koyo aneh suaranya pedot-pedot Bu, atau suaranya putus-putus Bu, mungkin karena sinyal dari kitanya atau sinyal dari teman-teman yang kelas 12. Nanti kita sharing-sharing sesuai dengan PJ yang disampaikan sama Bu Intan tadi. Jadi sharingnya sesuai dengan PJ-nya masing-masing Bu. Pak, tadi yang disampaikan melalui Zoom kurang jelas. Monggo mungkin kami dikasih informasi yang lebih jelas mungkin melalui WA atau kita koordinasi ketemuan khusus sesuai dengan PJ-nya masing-masing gitu. Jadi memang bahas yang jalur masuk jalur negeri, universitas negeri itu memang sedikit sensitif, salah informasi sedikit gitu jadi salah informasi. Jadi memang enaknya itu enggak pakai Zoom, memang langsung face to face. Iya, bisa langsung ketemu ya. Iya, tapi nanti ya itu tadi sesuai dengan PJ-nya masing-masing gitu aja ya Bu ya. Benar banget. Nanti Gitu. bisa juga ditonton di YouTube-nya SMK Mita. Karena nanti kan di-record. Oke, bisa dicek kembali nanti lewat YouTube-nya, mampir ke YouTube-nya SMK Mita. Subscribe, like, and comment. Ya nggak sih? Iya, oke. Boleh. Sekalian ya, biar mungkin teman-teman itu akhirnya ngecek-ngecek, iki video apa iki kok kepo, akhirnya juga yang bawah-bawah juga dilihatin ya Bu Benar ya. banget. Oke. Dah, mungkin itu saja dari saya. Oh, pakai pengalaman kah Bu? Boleh. Karena Bu Lita ini lulusan dari IAIN ya, Bu Rul. Oh ya, dulunya YIN, sekarang Dulunya IAIN. jadi Sekarang, Winsa. oh my Ya. God, ganti Semenjak- nama. Iya, semenjak tahun 2014 dulunya YIN, sekarang jadi Winsa. Oke. Gitu. Bisa keren banget sih. Sekarang Bu Ruli bisa nggak sih ngasihin kayak pengalamannya gimana sih dulu waktu daftar, terus waktu kuliah mungkin. Oke, aku cerita dari awal perjuangan. Mungkin teman-temannya sering minta cerita ke saya, guys. Belenger paling ceritanya Belenger ya. ya, wis bosen kali ya. Bahasa Jawa wis belenger ya, bahasa Jawa wis bosen. Jadi itu pengalaman dari dulu jalur apa itu nek bahasa, kalau zaman saya itu bahasanya jalur undangan. Nah, itu dulu tuh sama teman enggak ada sosialisasi. Ya otodidak kita sendiri. Sama banget. Ya banget. betul. Jadi kita itu sama teman-teman ono daftar apa universitas negeri melo ah. Oh iya ta, iya. Ternyata akhirnya nyoba, Bu, Pak, saya pengen ikut jalur prestasi. Ternyata kok ditunggu-tunggu nggak ada info, nggak ada timbal balik. Ternyata kebetulan untuk apa ya bahasanya, liting ya apa? Bukan, maksudnya kayak zamannya saya waktu itu akhirnya akhirnya yang dipanggil lagi, yang sisanya itu enggak ada timbal balik, yang dipanggil cuma 2 aja gitu untuk yang jalur SNMPTN.
Kalau zaman dulu namanya undangan. Undangan ya. Nah itu, oh berarti saya termasuk wis gagal. Kalau bahasa Jawa wis gagal, wis ndak ada kesempatan lagi. Oke, lanjut lagi. Ada info jalur. Kalau dulu itu bukan SBMPTN Bu, apa ya? Tahun 2012 itu jalur apa ya? Sama seperti SBMPTN, jalurnya itu tes tulis. Kalau dulu pakai nulis, kalau sekarang pakai komputer. Bener banget. Zaman Ya. saya juga gitu. Oh masih pakai tulis. Oh gitu. Erek-erek dibunderi gitu kan jawabannya. Betul. Nah itu saya kebetulan dapatnya di Unesa Lida. Kalau Bina nanti di Unesa Ketintang ya. Rasa ketintang. Iya. Saya dulu itu kalau SBMPTN saya ngambil sesuai jurusan BK. Jadi BK pendidikan juga ya. Itu saya kebetulan daftar BK di Unesa. Itu akhirnya dapatnya ujiannya di Unesa Lida. Nah kebetulan pada waktu itu ya mungkin nggak tahu udah oh ya, jalur dulu itu PMDK ya. Terima kasih ini baru diingatkan kalau zaman saya dulu itu namanya PMDK. Nah itu sama seperti SBMPTN. Nah itu saya juga gitu. Saya ngambil jurusan BK waktu itu. Nah kebetulan BK-nya itu ada di Unesa Lida. Nah akhirnya saya ketepatan di Unesa Lida. Nah daftar dah, ujian lah. Lah ya kok ya bahasa Jawanya ya. Kok yo gak rezekine, yo gak takdire, ndak keterima di Unesa itu tadi untuk untuk jurusan BK itu tadi. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kita coba lagi. Soalnya dulu prinsipnya orang tua saya itu cobaan kuabe jalur nek iso mlebu negeri nek gak ya wis baru kita alih ke swasta. Gitu prinsipnya keluarganya Bu Ruli. Jadi kalau bisa masuk negeri, kalau nggak bisa ya sudah, berarti pokoknya tetap sekolah. Nggak apa-apa walaupun di swasta gitu. Nah, adalah kok ternyata ada info lagi. Ono nanggone YIN. Waktu dulu namanya YIN. Ono ujian. Tes tulis. Kalau dulu itu namanya SB. Ada SB-nya gitu juga. Apa lupa saya namanya juga. Itu iya, lupa namanya berubah-berubah memang. Memang kalau zaman lawas itu udah dilupain aja kali ya. Bisa tapi kan udah zaman modern. Story. Iya benar banget jadi kalau pelajaran. biar tahu ya apa pengalaman jadi kalian aduh gak keterima SMPTN gak kuliah-kuliah loh ya jangan masih ada jalur lain. Jadi saya nyoba akhirnya tes tulis dari apa ini namanya YIN yang sekarang namanya UINSA yang namanya sekarang UMPTKIN itu tadi. Nah kebetulan alhamdulillah saya berangkatnya sama teman saya. Teman saya itu dari awal SMPTN, SBM, waktu itu apa PMDK ya. Tadi undangan PMDK sampai yang tes apa span itu. Kalau span saya nggak daftar itu waktu itu. Memang kebetulan rezekinya saya nggak tahu infonya. Nggak daftar span PTKIN kalau sekarang. Kalau dulu saya lupa itu namanya apa itu, zaman tahun 2012. Nah itu kebetulan saya sama teman-teman saya itu enggak daftar. Nah kebetulan teman saya ada info yaitu tadi untuk tes tulis di kampus negeri Islam. Nah itu kita coba. Itu teman saya juga ikut. Jadi saya kebetulan sahabatan 2 orang itu dari awal undangan PMDK sampai itu tes tulis dari Universitas Islam Negeri itu. Nah teman saya tuh, tapi aku pinginnya nanggone negeri Islam. Ya enggak apa-apa ya dicoba. Coba. Lah kok lah dalar rezekine saya lolos cuma sekali tes. Teman saya itu yang ngotot pengen masuk di Islam Negeri itu tes sampai 2 kali, tetap gagal. Nah di situ akhirnya teman saya wis pasrah nyoba, saya tak nyoba Unesa maneng gitu. Akhirnya nyoba lagi ke Unesa untuk tes lagi. Nggak tahu itu waktu itu karena saya merasa saya sudah keterima di UINSA, jadi saya nggak ikut yang dia ikut tes lagi di Unesa. Nah itu dia tes lagi. Kalau dulu itu dia ngambil manajemen pendidikan. Di Keren UINSA banget. juga dia ngambil manajemen juga. Oh. Dia ngambil manajemen, padahal kita itu waktu dulu SMK. Kebetulan saya SMK ya. Ini pengalaman karena sampean juga SMK, saya SMK. Ya kan ya? Iya, TKJ Pengalaman. lagi. Kebetulan ya kebetulan TKJ. Nah, itu dia ngambil manajemen, kalau saya BK. Jadi saya di Unesa itu cukup BK,
di apa ini namanya di UINSA cukup BKKP ya. Ya. Nah, itu kebetulan sudah keterima. Nah, teman saya juga prinsipnya gitu, nek iso yo mlebu negeri apa ae jalure dicoba IKB gitu kalau bahasa Jawanya. Nah, itu akhirnya nyoba lah, rezekinya dia langsung keterima. Ya wis kita tukeran, padahal saya waktu itu kepingin banget masuk UNESA, Tapi malah rezekinya rezeki di UINSA UINSA. ya. Yes, Nah, teman saya yang kepingin alhamdulillah. di UINSA sampai ujian 2 kali Rezekinya nggak di keterima. enggak Rezekinya keterima. di UNESA. Oh ya. Rezekinya di Tuker-tukeran UNESA. ya kayaknya Iya, ya. padahal dia ujian kalau sekarang UMPTKIN itu tadi sampai ujian 2 kali gitu. Berarti itu memang the power of rezeki-rezekian Iya, itu ya yang tadi yang kayaknya. pernah yang disampaikan sama Mas Pak Rizal Rizal ya. tadi, The power of rezeki-rezekian. miracle ya. Oh, miracle. Bejo-bejoan juga ya. Bejo-bejoan. Gitu Iya. aja Bu dari saya untuk penyampaian tentang SPAN PTKIN sama UMPTKIN. Terima kasih banyak Bu Ya, Ruli atas sama-sama. sharing pengalamannya dan juga penjelasannya tentang SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Oke, sekarang lanjut di jalur yang biasanya ini ditunggu banget sama anak TKJ ya Bu ya. Oke. Oke, kalau begitu selanjutnya akan membahas mengenai jalur SNMPN yang akan dijelaskan oleh Bapak Anasrul Fahmi. SNMPN Politeknik. SNMPN. Silakan Pak Anas. Terima kasih Bu Intan. Iya. Terima kasih Bu Intan atas waktunya. Jadi tadi sudah dijelaskan mulai jalur SNMPTN, SBM, kemudian SPAN PTKIN, kemudian SBM UMPTKIN, dan selanjutnya ini ada jalur yang ketiga yaitu alternatif bagi adik-adik nanti kalau di SNMPTN tidak lolos maupun SBM, kemudian SPAN dan UMPTKIN tidak lolos, masih ada jalur yang dimana ini sesuai dengan jurusan kita. Nah, adik-adik semuanya, ini nanti ada politeknik ya. Jadi kalau misalkan di SPAN kemudian di SNMPTN itu identik dengan sarjana, gelarnya S1. Namun di SNMPN itu identik dengan diploma. Ya. Seperti halnya dengan S1 dengan D3 atau D4. Nah, kalau D4 itu nanti ikutnya di SNPTN yang dinaungi oleh LTMPT. Nah, khusus tahun ini Politeknik itu hanya D3, yang D4-nya atau sarjana terapan itu ikut di SNPTN. Gelarnya pun juga berbeda. Kalau Politeknik atau D3 itu adalah ahli madya, sedangkan kalau D4 itu adalah SST, sarjana terapan ya. Itu bedanya. Kemudian nanti apa yang perlu disiapkan? Baik, yang paling mudah itu di SNMPN. Nanti kalian tinggal nunggu dari password yang diberikan oleh sekolah ya. Nanti ada di link web SNPN ya, snmpn.politeknik.or.id ya. Di situ nanti ada muncul sekolah dan siswa, pilih yang sekolah. Nah, password dan username-nya bagaimana? Ya, nanti semua boleh daftar, boleh ikut. Tinggal nanti password dan username-nya ambil ke sekolah. Kebetulan nanti yang di PJ-nya itu di SNPTN, kebetulan saya. Nanti kalau kalian mau ikut yang SNMPN, bisa menemui saya dan itu nanti saya akan mendampingi kalian. Mulai dari input raport, nilai, tentang ekonomi, keluarga, nanti ada di situ semuanya. Tidak ikut dibuat akun LTMPT, beda. Itu nanti ada di situ. Kemudian pilihannya ada berapa? Ya, sementara ini ada 44 politeknik yang ada di Indonesia.
Kebetulan di daerah kita di Jawa Timur ada Politeknik Elektro Surabaya, PENS. Kemudian ada PPNS, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, juga Surabaya. Kemudian ada di Malang, itu Polinema, Politeknik Negeri Malang. Kemudian di Jember juga ada. Nah, jurusannya apa? Nanti di web Politeknik ada semuanya. Nanti dilihat, oh maunya kemana, jurusan apa, atau yang sesuai dengan jurusan Anda silakan. Ya, kita hanya mendampingi dan mengarahkan kalau kalian nanti itu misalkan dari TKJ ada di PENS, kalau misalkan ambil yang dekat dengan domisili kita, itu ada teknik informatika, ada teknik telekomunikasi, ada. Kalau mau yang bisman itu ada di Malang, ada akuntansi, kemudian bisnis. Kemudian mau lagi ada di Jakarta, ya. Dulu pernah ada teman saya yang di Politeknik Negeri Jakarta, itu juga akuntansi dan manajemen. Jadi kalau nanti kalian sudah masuk di sana, peluang kerjanya untuk kembali ke Sidoarjo juga lebih besar, mengingat perusahaan di sekitar kita juga banyak, ya. Itu tetap semangat. Tidak diterima di SNPTN tidak apa-apa, SBM tidak apa-apa, berjuang lagi di SPAN tidak apa-apa, di UMPTKN juga tidak diterima, tetap semangat karena masih ada jalur di SNMPN Politeknik. Insya Allah kalian akan menjadi peluangnya akan jauh lebih besar karena di situ adalah SMK yang menjadi peluang besarnya di SMK, karena di SMA lebih banyak ke SNPTN dan SPAN PTKIN. Jadi jangan berkecil hati nanti kalau adik-adik tidak keterima di jalur SNMPTN, UMPTKIN, SPAN dan SBM, masih ada jalur di SNMPN yaitu Politeknik. Dan ini nanti paling akhir kok. Paling akhir nanti bisa dilihat di webnya snmpn.politeknik.or.id. Nah, pembukaannya sudah dibuka kemarin tanggal 3, kemudian pendaftarannya juga sudah mulai tanggal 3 kemarin sampai 18 Maret. Artinya ini paling lama ya dibukanya. Jadi tetap daftar aja sebagai jaga-jaga jika nanti adik-adik tidak diterima di SNPTN maupun SPAN atau UM, PTKIN, dan SBM. Nah, itu nanti ada sampai tanggal 18 pendaftarannya. Kemudian ada pengisian data oleh sekolah, jika oleh siswa juga, tanggal 3 sampai tanggal 11. Kemudian penutupannya ada di tanggal 18, jadi dimanfaatkan dengan betul, tetap diisi saja sebagai jaga-jaga, kemudian nanti validasi sampai tanggal 25, dan pengumuman ada di bulan April, tepatnya tanggal 6 tahun 2022. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Intan selaku ketua dan moderator pada siang hari ini. Silakan. Terima kasih Pak Anas atas penjelasannya mengenai SNMPN. Ya, oke. Untuk anak-anak, kalau misalkan mungkin masih belum jelas mengenai penjelasannya hari ini, nanti bisa langsung ditanyakan di PJ per kelas ya. Masih ingat ya tadi ya PJ-nya untuk 12 AKL yaitu Bu Alivina, 12 OTKP yaitu Pak Anas, dan juga 12 TKJ 1 dan 2 Bu Rulita. Oke, terima kasih untuk para pemateri hari ini. Keren banget hari ini materinya dan bincang-bincang santainya. Mohon maaf banget bila misalkan kita waktunya terlalu panjang kayaknya ya. Karena kita memang pengen banget sharing ke kalian agar kalian dapat gambaran yang lebih jelas untuk masuk perguruan tinggi negeri seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti jangan lupa untuk anak-anak mengisi form yang sudah di-share di grup 12 all, karena itu juga akan menentukan kalian bisa masuk SNMPTN atau enggak. Karena di form tersebut juga sudah ada pilihannya, mau pengen kuliah, kerja, atau wirausaha, itu nanti tinggal pilih aja, oke? Dan itu
kita tunggu kalian untuk menentukan jurusan dan kampus yang diinginkan sampai 5 hari ke depan. Jadi hari Senin sudah harus tahu mau ke kampus mana sih dan mau jurusan apa sih yang diambil ya. Minimal 2 jurusan ya, Bu. Minimal 2 jurusan ya, Bu ya, kalau misalkan untuk pemilihan. Kalau SNMPTN. untuk SNMPTN itu kalau 2 kampus, satu kampusnya 1 jurusan. Kalau satu kampus itu 2 jurusan. Oke, jadi seperti itu ya, guys. Dan juga kalau misalkan untuk kalian yang memang Mungkin kalian kalau- yang memang belum mengikuti Zoom hari ini, nggak apa-apa banget karena nanti bakalan ada di YouTube SMK Mita Official. Nanti bakalan ada siaran ulangnya. Jadi kalian bisa nonton sambil istirahat pas prakrin gitu ya. Oke. Nggak kerasa ya waktunya udah sampai di ujung banget ini. Marilah. Iya. Oh iya Bu, boleh tambahan? Oh boleh. Ya. Kalau misalkan ada tambahan mungkin. Ya, ini saya baru ingat. Kalau untuk yang jalur Sepan itu kurang lebih hampir sama seperti yang disampaikan sama Pak Anas yang SNMPN Politeknik ya. Negeri itu juga nanti dapat password. Oh Gitu. iya, Jadi iya. seluruh siswa itu didaftarkan semua, lalu nanti ada passwordnya keluar. Sama seperti apa ini namanya SNMPN Politeknik Negeri itu tadi. Oke. Udah, itu aja tambahannya. Oke. Terima kasih Bu Rulita atas tambahannya dan terima kasih juga untuk para pemateri. Demikian acara hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau mungkin juga terlalu lama ngomongnya. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.